1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari Widu, NIM 2122043, Angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kulit. Di samping saya, teman-teman bisa melihat gambar tentang anatomi dan fisiologi kulit. Pengertian dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak umur dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas, sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antaranya yang terpenting yaitu kulit melalui persyaratan sensorik bertindak sebagai alat indera, mengatur keseimbangan air, kulit melindungi tubuh terhadap luka, mempertahankan temperatur tubuh, atau ekspresi. Di samping saya ada lapisan-lapisan kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar yang sebagian besar terdiri dari epitel squamosa yang bertingkat dan mengalami keratinasasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi dan dahi dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan atau lapisan dari lapisan yang paling atas sampai lapisan yang terdalam. 1. Stratum corneum, 2. Stratum ludicum, 3. Stratum granulosum, 4. Stratum spinosum, 5. Stratum basale. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan epidermis paling atas terdiri atas beberapa lapisan sel pipi, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air. Mengandung sel keratinosit yang bisa mengelupas dan berganti. 2. Stratum ludicum atau lapisan bening. Disebut juga lapisan barir terletak di bawah lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih yang kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan berbutir. Tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk gumpalan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasma, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Yang keempat, stratum spinosum atau lapisan bertajuk. Disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Setiap sel berisi filamen kecil yang terdiri atas protein. Sel-sel pada lapisan taju normal tersusun menjadi beberapa baris. 5. Stratum basale atau stratum germinativum atau lapisan benih merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Terdapat aktivitas mitosis yang hebat dan bertanggung jawab dalam pembaharuan sel epidermis secara konstan. Epidermis diperbaharui setiap 28 hari untuk migrasi ke permukaan. Hal ini tergantung letak, usia, dan faktor lain. Merupakan satu lapis sel yang mengandung. Yang pertama, dermis. Dermis merupakan bagian yang paling terpenting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin.
terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan papilaris dan lapisan reticularis. Pertama, lapisan papilaris langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis. Oleh penonjolan kulit, jalinan yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Yang kedua, lapisan reticularis dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Anyaman serat ini maka insisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Hipodermis subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Kelenjar pada kulit, ekrin tubuler, sederhana dan berpilih, tidak berhubungan dengan folikel rambut, tersebar meluas di seluruh tubuh. Hasil sekresi mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh. Apokirin besar dan bercabang, berhubungan dengan folikel rambut. Persebarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Hasil sekresi awalnya tidak berbau namun akan berbau karena bakteri. Yang pertama, kelenjar keringat sudorifera pada lapisan dermis. Yang kedua, kelenjar sebaceus mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Warna kulit yang pertama, oksihemoglobin yang berwarna merah dalam darah atletik yang kaya 0,2. Hemoglobin yang tereduksi yang berwarna merah kebiruan. 3. Melanin yang berwarna coklat. Keempat, keratoyalin yang memberi penampakan opaque pada kulit. 5. Lapisan stratum corneum yang memiliki berwarna putih, kekuningan atau keabu-abuan. Kelima jenis warna kulit yang mewakili beragam warna kulit manusia. Yang pertama, warna verified. Jenis warna kulit verified memiliki tingkat ensitivitas yang warna putih sangat terang dan cenderung terkesan pucat. Jenis ini tidak akan menggelap atau kecoklatan meski terpapar oleh sinar matahari. Masyarakat keturunan ras Eropa dan Australia memiliki kulit dengan warna jenis ini. Warna fire adalah jenis warna kulit yang cenderung lebih pink dan banyak muncul di kulit bangsa Jepang dan Cina. 3. Warna medium. Warna kulit medium warna kulit orang keturunan Indian, Meksiko, dan Indonesia pada umumnya. Warna olive. Warna kulit olive walaupun jarang terpapar sinar matahari, warnanya akan tetap coklat. Warna kulit ini juga dimiliki oleh masyarakat Melayu. 5. Warna brown. Warna kulit brown atau black banyak didapatkan pada bangsa Afrika dan India. Kulit brown atau black meskipun tidak pernah terkena sinar matahari langsung, tapi akan selalu menggelap atau hitam. Struktur anatomi rambut dan kuku. Di samping saya, teman-teman bisa melihat gambar tentang struktur anatomi rambut dan kuku. Struktur anatomi rambut. Rambut adalah organ benang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Struktur rambut ada dua macam keratin rambut, yaitu keratin lunak, terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu bagian medula rambut. Yang kedua, keratin keras, terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Pembentukannya tidak melalui butir-butir keratohyalin sterolidisum, tetapi perubahannya terjadi perlahan-lahan dari sel-sel epidermis yang terdapat
pada sel-sel epidermis yang kita hidup menjadi keratin. Lapisan rambut medula merupakan bagian tengah rambut terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. Konteks merupakan bagian terbesar dari rambut terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang ketiga, kutikula merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipi gepeng mengalami keratinisasi transparan secara mikroskopis tersusun seperti genting terdiri dari 1-3 lapis sel-sel yang sebagian mengalami keratinisasi. Pengertian kuku merupakan lempengan zat tanduk dari epidermis yang terletak di dasar kuku dan terdiri dari sisik-sisik zat tanduk berbentuk poligonal yang tersusun rapat sekali seperti genteng atap tebal kuku kira-kira 0,5 cm. Kuku juga membantu perasa atau peraba dengan bertindak sebagai bantalan penahan terhadap tekanan pertambahan pertumbuhan kuku hiponicium kira-kira 0,14 sampai 0,4 mm per hari. Anatomi kuku, pertama matris kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, dinding kuku atau nape wall merupakan lipatan-lipatan kuku yang menutupi bagian pinggir dan atas. Dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kulit. Yang keempat, alur kuku atau nail brow merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Yang kelima, akar kuku atau nail rod merupakan bagian proksimal kuku. Yang keenam, lempeng atau nail plate merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. 9, frenula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit sering tertutup oleh kulit. Yang ke-8, eponychium atau kutikula merupakan dinding kuku bagian proksima kulit akhirnya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Yang ke-10, hiponicium merupakan dasar kuku kulit ari di bawah kuku yang bebas atau free edge menebal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.